Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang dilakukan semua orang, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, yaitu belajar. Namun akhir-akhir ini virus corona yang semakin luas penyebarannya, sehingga belajar di sekolah masih belum bisa dibuka dan harus belajar dari rumah. Kami paham, belajar dari rumah pasti bosen banget, jenuh, dan kurang efektif. Kita harus stay at home, gak boleh kemana-mana. Ini semua tentunya demi kebaikan kita bersama dong tentunya. Ya, gimana lagi? Kondisi seperti ini paling aman ya belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, sehingga kita bisa belajar lagi di sekolah. Gimana sih caranya belajar di rumah aja? Belajar di rumah tapi kalian punya motivasi buat belajar di tengah pandemi COVID ini. Nah, kami akan berbagi tips bagaimana cara belajar yang efektif dari rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Yuk simak tips berikut ini. Yang pertama, kalian harus punya mindset atau cara berpikir yang benar. Jadi kalian harus punya motivasi yang kalian bangun dari diri kalian sendiri, bagaimana cara berpikir positif. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Belum apa-apa udah bilang, udah tahu aku kalau materi ini. Ini sih gampang, gak perlu dipelajari, udah bisa. Ini sih caranya beda dengan yang saya pelajari. Kalau komentar kamu seperti ini, kamu gak akan bisa menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalau ada yang berbeda dengan pengetahuan yang sudah kita peroleh sebelumnya, jangan ditolak dulu, tapi harus dicerna baik-baik, ambil positifnya. Yang kedua, patuhi jadwal. Ikuti jadwal pelajaran yang ada di sekolah supaya kita bisa mengikuti terus perkembangan kurikulum yang ada di sekolah. Periksa tugas-tugas sekolah, kemudian catat di buku agar tidak ada yang terlewatkan. Jika ada kesulitan, selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Pasti Bapak Ibu Guru juga akan membantu. Pastikan bahwa orang tua sudah mempunyai kontak guru. Ingat ya, kalian tidak sedang liburan, tapi sedang belajar dari rumah. Yang ketiga, membuat agenda belajar yang jelas. Belajar itu butuh yang namanya waktu ya, jadi nggak bisa nih pakai sistem kebut semalam. Kan banyak tuh biasanya kalau mau ujian, malamnya baru belajar. Wah, besok ujian, jam 9 malam baru belajar. Pengen dapat 100. Halo kali ya, mana bisa? Mungkin hanya tipe-tipe jenis saja yang bisa seperti itu. Jadi gini, pikiran kita tuh butuh jeda untuk mengolah semua hal yang kita pelajari. Yang harus diingat bahwa belajar itu untuk memahami, bukan untuk menghafal. Oke, mungkin ada orang yang kayak menghafal itu bisa dengan cepat. Tapi kadang hafalnya itu hanya sekedar hafal. Kalau ditanya lebih dalam, itu nggak paham. Jadi belajar dengan memahami akan menjadikan pengetahuan yang kita peroleh itu menjadi lebih bermakna daripada sekedar menghafal saja. Kemudian jadikan belajar itu seperti kebiasaan. Seperti mandi, kalau biasanya kita mandi setiap hari kemudian tidak mandi selama seminggu, kan risih. Kok seminggu padahal sehari aja udah risih. Nah, belajar juga begitu, harus dijadikan kebiasaan. Jangan sampai misalnya, hari ini saya belajar selama 12 jam non-stop, kemudian besok saya nggak perlu belajar lagi. Jangan. Belajar itu perlu diulang-ulang supaya nggak hilang dan menetap di otak kita. Jadi kalau belajar itu sudah menjadi kebiasaan, sehari nggak belajar itu rasanya risih, kayak nggak mandi tadi loh. Kalau kita nggak belajar, kita akan merasa, kok ada yang kurang ya. Yang keempat, kenali tipe belajar. Setiap orang memiliki cara belajar masing-masing. Ada beberapa tipe belajar. Yang pertama adalah visual. Orang-orang dengan tipe belajar visual biasanya belajar lebih mudah dengan melihat atau membaca. Biasanya nih kalau baca buku kemudian ditanya, bakalan gini jawabannya. Itu jawabannya ada di halaman ini, sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah. Jadi udah hafal dari apa yang dilihat dan dibaca. Kemudian lebih mengerti kalau itu ada gambar dan ilustrasinya. Biasanya nih kalau tipe visual itu suka coret-coret, di buku itu suka distabiloin, kemudian dikasih catatan-catatan kecil. Kalau kalian tipe belajarnya visual, harus banyak membaca. Nggak bisa pakai sistem kebut semalam dalam belajar. Nggak bisa juga ngedengerin guru yang ceramah, yang ngomong, kemudian langsung bisa hafal. No. Tipe yang kedua adalah auditory. Orang-orang dengan cara belajar auditory ini lebih menangkap pelajaran jika orang lain itu menjelaskan.
Jadi tipe belajar auditori ini kalau di kelas itu nggak suka kalau rame. Dia paling sering menenangkan teman-temannya yang rame karena dia nggak mau terganggu supaya dia bisa konsen. Apa yang Bapak Ibu Guru ucapkan, dia bisa mengingat dengan tepat, detail. Ini tadi Bapak Ibu Guru ngomong A, ini tadi Bapak Ibu Guru ngomong B. Dia bisa langsung ingat, tapi kalau disuruh membaca, susah hafalnya. Dan dia nggak suka kalau disuruh membaca. Jadi metode yang tepat untuk tipe auditori adalah belajar bersama sambil berdiskusi. Kalau di rumah bisa sama orang tua, kemudian saudara. Jadi ngedengerin apa yang orang lain bicarakan. Tipe belajar yang ketiga adalah kinestetik. Orang-orang yang tipe belajarnya kinestetik belajarnya sambil mengerjakan atau sambil praktek. Biasanya anak-anak ini senang kayak praktikum langsung, kemudian bikin apa, jadi bisa menyentuh objeknya secara langsung. Atau ikut study tour, kemudian studi lapangan, itu lebih mudah dipahami mereka. Belajarnya itu sambil kesana kemari, nggak bisa diam biasanya kalau di kelas. Nah, itu tadi tipe-tipe belajar. Satu orang bisa punya lebih dari satu tipe belajar, tapi ada satu yang paling dominan dan itu yang harus kalian tentukan atau kalian kenali. Tips yang kelima adalah cari suasana belajar yang tepat. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, bahkan ada suara nyamuk aja konsentrasinya udah terganggu. Tapi ada juga orang yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang suka belajar sendirian, ada yang suka belajar kelompok. Nah, sah-sah saja, boleh-boleh saja, yang penting itu pembelajarannya bisa efisien. Kemudian hindari gangguan belajar yang dapat mengganggu konsentrasi kalian, seperti adanya kebisingan. Kemudian usahakan kalau belajar tidak sambil nonton TV, tidak bermain media sosial, apalagi sambil bermain game. Itu tadi tips-tips belajar efektif dari kami. Ingat, orang pintar kalah loh dengan orang yang rajin, apalagi sama orang beruntung. Nah, tetap semangat belajar ya. Satu lagi, jangan lupa berdoa, karena tanpa doa usaha kita sia-sia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.